Ada sebuah pepatah tua yang menyatakan bahwa kebijaksanaan atau wisdom dan kepraktisan atau practicality merupakan dua hal yang tidak dapat beriringan. Pesan yang dikandung dalam pepatah tersebut belum tentu akurat, walaupun pepatah ini menggambarkan pengalaman dan pengamatan yang sering kita temui. Hai pemirsa di Bacain Buku, kali ini kita akan membahas buku The Almanac of Naval Ravikant oleh Erik Jorgensen. Buku The Almanac of Naval Ravikant adalah sebuah kumpulan kutipan, pemikiran, dan saran dari Naval Ravikant, seorang pengusaha dan pemikir Silicon Valley yang sangat terkenal. Buku ini berisi berbagai topik, mulai dari filosofi hidup hingga bisnis dan investasi. Salah satu contoh manusia modern yang membuktikan bahwa kebijaksanaan dan kepraktisan dapat beriringan adalah Naval Ravikant. Keberhasilannya sebagai seorang pengusaha dan investor mencerminkan pemahamannya akan kemampuan menghasilkan uang dan menjalankan bisnis. Namun, ia juga seorang filsuf yang berdedikasi untuk menjelajahi rahasia mencapai kehidupan yang memuaskan dan bahagia. Di era modern ini, dengan populasi manusia yang mencapai 7,9 miliar jiwa dan kemajuan internet, memudahkan kita untuk berhubungan dan mengenal orang lain, tak peduli di mana mereka tinggal. Hal ini menjadi potensi untuk mendapatkan pasangan, teman, dan mitra bisnis menjadi lebih tinggi. Begitu pula dengan cara kerja kita yang telah berubah. Saat ini, ribuan pekerja tersedia bagi mereka yang hanya memiliki akses internet dan komputer. Secara singkat, masyarakat modern memiliki berbagai pilihan yang luas, mulai dari pasangan hidup, tempat tinggal, hingga karir yang ingin mereka kejar. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara membuat keputusan yang tepat, terutama dalam hal-hal yang sangat menentukan dalam hidup kita. Sebenarnya, otak manusia tidak dirancang untuk menghadapi lingkungan yang penuh dengan banyak pilihan seperti sekarang, atau disebut juga dengan option-rich environment. Mungkin karena proses evolusi yang telah membentuk kita. Para leluhur kita hidup dalam kelompok suku kecil yang sangat terbatas oleh sumber daya. Sebagai contoh, dalam mencari pasangan, yang penting bukanlah rasa cinta atau kesesuaian nilai-nilai, melainkan ketersediaan pasangan tersebut. Bagi mereka, bekerja yang berarti mencari makanan yang cukup adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Warisan dari proses evolusi ini menciptakan tantangan bagi masyarakat modern saat ini. Ketika kita dihadapkan pada keputusan-keputusan besar, seringkali kita terjebak dalam kebingungan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, memutuskan untuk pindah ke kota lain dan mengambil pekerjaan tertentu dapat mengubah arah karir secara keseluruhan. Jika kita membuat sebuah keputusan yang salah, maka waktu yang terbuang akan semakin banyak. Dengan kata lain, keputusan semacam ini memiliki konsekuensi jangka panjang dan kita perlu membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, akan membantu jika memiliki aturan praktis yang dapat membantu kita memahami masalah tersebut. Aturan tersebut berbunyi, jika kamu merasa ragu dengan suatu keputusan atau masalah, maka jawabannya adalah tidak. Naval Ravikant. Tentu saja, kita bisa memiliki kepastian 100% tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apakah kita menikahi seorang teman atau membeli rumah di suatu daerah merupakan pilihan yang tepat. Inti dari pesan yang ingin disampaikan di sini adalah untuk percaya pada insting kita. Jika kita harus membuat sebuah spreadsheet dengan daftar pro dan kontra secara rinci untuk membuat keputusan, maka sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, yaitu tidak. Aturan sederhana ini sangat efektif. Selain itu, aturan ini juga dapat membantu kita menghemat waktu dan menghindari penyesalan di kemudian hari. Reputasi yang baik adalah aset yang berharga. Ketika kita menginvestasikan sejumlah uang $10.000
dengan tingkat bunga sederhana sebesar 10% per tahun, kita akan menerima $1.000 setiap tahunnya tanpa perubahan. Namun, jika kita menggunakan bunga majemuk, keuntungan yang kita dapatkan akan terus meningkat secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Contohnya, dalam tahun pertama, investasi awal sebesar $10.000 dengan bunga majemuk 10%. Kita akan menerima bunga sebesar $1.000. Pada tahun kedua, kita akan menerima bunga menjadi $1.100 atau 11.000 kali 10%. Dan pada tahun ketiga, jumlah bunga yang diterima akan menjadi $1.210 atau 12.100 kali 10%. Jumlah bunga yang diterima akan terus bertambah seiring dengan perhitungan bunga majemuk. Dalam kurun waktu 30 tahun, investasi awal sebesar $10.000 dengan bunga majemuk akan menghasilkan total sebesar $174.494. Sebaliknya, dengan bunga sederhana, investasi awal hanya menghasilkan $40.000. Penulis menyatakan bahwa prinsip bunga majemuk ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tindakan beberapa orang yang memiliki pengaruh dalam dunia bisnis, seperti CEO perusahaan multinasional besar, atau investor yang berhasil mengelola miliaran dolar untuk klien mereka. Mengapa mereka dapat mencapai posisi tersebut? Tentu saja, mereka memiliki bakat dan kerja keras. Tetapi faktor tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa tidak semua orang yang cerdas dan sangat berdedikasi seperti mereka mencapai jabatan yang sama. Jawabannya adalah terletak pada kepercayaan. Mereka dipercaya untuk mengemban peran tersebut karena hubungan yang mereka bangun, kerja keras yang mereka lakukan, dan integritas yang mereka jaga terbukti oleh banyak orang. Ini dikenal sebagai reputasi, yang merupakan hasil dari investasi jangka panjang dalam keahlian, pengalaman, dan integritas. Bayangkan penerapan prinsip ini pada tingkat individu. Jika kita telah membangun hubungan kerja yang baik dengan seseorang selama 5-10 tahun, kita akan cenderung mempercayai mereka. Negosiasi dan transaksi komersial antara pihak-pihak ini akan menjadi lebih mudah, dan kita percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Jika kita ingin mendapatkan bunga dari reputasi tersebut, kita perlu memikirkan cara untuk membangun reputasi dengan baik. Ingatlah bahwa kita akan menginvestasikan banyak waktu dalam membangunnya. Jadi, kita disarankan agar dapat beralih fokus dengan cepat ketika kita menyadari bahwa investasi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Jika saat ini kita sedang mempelajari sesuatu dan menyadari bahwa informasi tersebut tidak akan pernah kita gunakan, segera tinggalkan kelas atau kursus tersebut. Kita hanya akan membuang-buang waktu dan energi di sana. Lebih penting lagi, ketika kita terfokus pada hal tersebut, kita melewatkan kesempatan untuk menemukan investasi jangka panjang yang benar-benar menguntungkan bagi kita. Jika kita diam-diam membenci kekayaan, maka kekayaan itu akan menghindari kita. Uang melibatkan tidak hanya aspek modal, pasar, dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis. Salah satu aspek tersebut adalah perasaan iri. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa iri terhadap kesuksesannya, maka kita terjebak dalam pola pikir relatif yang dapat menyebabkan penderitaan. Membandingkan diri kita dengan orang lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai kekayaan. Jika tujuan kita adalah mencapai keuntungan finansial, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Namun, jika rasa iri menguasai kita dan tercermin dalam tindakan kita, rekan kerja kita akan merasakannya. Rasa iri dapat merusak dasar kepercayaan yang penting dalam hubungan kerja, yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Menurut penulis, kita terlibat dalam dua jenis permainan sosial. Permainan pertama adalah permainan uang atau money game. Uang memang tidak dapat membeli kebahagiaan atau menghilangkan semua masalah kita. Tetapi uang membantu memecahkan masalah yang terkait dengan uang itu sendiri. Itu sudah cukup alasan untuk terlibat dalam permainan ini. Namun, banyak orang merasa bahwa tidak mampu menghasilkan uang.
Alih-alih coba mengatasi hambatan psikologis yang mereka hadapi, mereka menyalahkan proses penciptaan kekayaan itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan dan tidak perlu diperjuangkan. Permainan kedua adalah permainan status atau status game yang sering terjadi. Menolak uang sebagai sesuatu yang mereka butuhkan atau inginkan adalah salah satu cara untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di mata orang lain. Permainan status ini telah ada sejak manusia pertama kali ada dan terkait dengan pola pikir relatif. Tujuan dari permainan ini adalah membandingkan diri dengan orang lain dan menetapkan hierarki di antara mereka, menentukan siapa yang berada di posisi puncak, kedua, dan seterusnya. Hierarki ini menjadikan permainan status sebagai permainan zero sum. Untuk seseorang menang dalam permainan, orang lain harus kalah. Seseorang hanya bisa mencapai posisi puncak jika orang di posisi nomor 1 melepaskan posisinya. Permainan status ini sering diterapkan dalam dunia politik karena hierarki dan status sangat penting dalam mengetahui siapa yang memegang kendali. Pada dasarnya, politik dianggap sebagai kejahatan yang diperlukan untuk mencapai hasil atau tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk menghindari terjebak dalam permainan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu sering terlibat dalam permainan tersebut dapat membuat seorang menjadi marah, penuh kebencian, dan agresif dalam upaya menjatuhkan orang lain. Menurut penulis, permainan uang bukanlah permainan zero sum, melainkan positive sum, yang berarti seseorang dapat memenangkan pertandingan tanpa harus membuat orang lain kalah. Seseorang dapat mencapai kekayaan tanpa harus menjadikan orang lain miskin. Hubungan bisnis yang sukses dibangun berdasarkan prinsip ini. Bagi mereka yang memahaminya, permainan uang akan menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak, atau win-win. Uang dapat memberikan kebebasan. Namun, sekali kamu mencintai uang hanya demi uang, kamu akan diperbudak olehnya. Ada banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Uang tidak dapat menyebabkan kebahagiaan. Uang juga tidak dapat membeli kedamaian hati atau menjaga kebugaran fisik seseorang. Yang dapat diberikan oleh uang adalah kebebasan. Uang dapat membantu mengatasi masalah-masalah di luar diri seseorang. Uang juga dapat menghilangkan hambatan yang menghalangi seseorang untuk mewujudkan keinginan mereka. Misalnya, seperti yang dialami oleh Buddha yang dilahirkan sebagai seorang pangeran. Berkat kekayaan keluarganya, Buddha memiliki kebebasan untuk menjelajahi hutan dan menghabiskan waktu bermeditasi di alam. Dengan kata lain, uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Ketika seseorang melupakan hal ini, uang hanya akan membatasi kebebasan mereka. Uang bukanlah akar dari segala bentuk kejahatan. Seperti hal lainnya, uang bersifat netral. Apakah uang itu baik atau buruk, tergantung pada bagaimana uang tersebut digunakan. Semuanya tergantung pada tujuan yang seseorang kejar. Bagi beberapa orang, tujuan utama dengan uang adalah untuk memiliki lebih banyak uang. Hal ini dapat berdampak buruk bagi mereka, bukan hanya dari segi moral, tetapi juga kesehatan fisik dan mental. Ini menyerupai berbagai jenis kecanduan. Jika seseorang mencintai uang, mereka tidak akan pernah merasa puas. Mengejar uang seperti terjatuh ke dalam jurang yang tidak berdasar. Nafsu bukanlah sesuatu yang rasional, dan mereka tidak akan berhenti setelah mencapai jumlah tertentu di rekening bank mereka. Pada titik tersebut, hanya uang yang ada dalam pikiran mereka, dan uang menjadi dasar setiap keputusan yang mereka buat. Mereka tidak akan merasa bahagia dengan apa yang mereka peroleh dan takut kehilangan uang yang telah mereka kumpulkan. Siklus ketidakpuasan dan ketakutan ini merupakan bentuk hukuman dari mencintai uang. Menurut penulis, ini adalah cara yang buruk untuk memandang uang. Ingatlah, seseorang tidak bermain dalam permainan uang hanya untuk mendapatkan uang. Agar terhindar dari obsesi yang berlebihan terhadap uang, seseorang sebaiknya tidak meningkatkan gaya hidup mereka saat mereka menghasilkan lebih banyak uang. Saat seseorang mampu menjaga pengeluaran pada tingkat yang wajar, uang yang dimiliki akan memberikan kebebasan. Namun, jika seseorang terus-menerus mengubah gaya hidup mereka akan dipaksa oleh diri mereka sendiri untuk menghasilkan lebih banyak uang, seperti berlari lebih cepat dan lebih cepat di atas treadmill yang sama.
kebahagiaan adalah memilih untuk menetap di masa kini. Kebahagiaan adalah salah satu konsep yang mendalam dan kompleks. Salah satu pendekatan yang diberikan oleh tradisi keagamaan seperti Taoisme dan Buddha adalah bahwa kebahagiaan dan ketidakbahagiaan hanyalah penilaian manusia. Dalam realitas, di luar pikiran kita bersifat netral. Sejak terjadinya Big Bang hingga saat ini, alam beroperasi sesuai dengan hukum sebab akibat yang tidak pernah terputus. Dari perspektif pohon, tidak ada yang disebut benar atau salah, baik atau buruk. Hidup hanyalah pengalaman singkat yang dipenuhi dengan sensasi seperti cahaya, suhu, dan suara, dan pada akhirnya berakhir dengan ketiadaan abadi. Jika penilaian hanya ada dalam pikiran manusia, Taoisme dan Buddhisme menyimpulkan bahwa kebahagiaan hanyalah salah satu cara untuk merespon dunia yang netral. Dengan kata lain, kita dapat memilih untuk menjadi bahagia. Kita sering menghubungkan kebahagiaan dengan pikiran dan tindakan positif. Namun, dalam pandangan Taoisme dan Buddhisme, kebahagiaan dipahami dengan cara yang berbeda. Tao Te Ching, sebuah teks klasik Cina yang ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, memiliki pengaruh yang kuat dalam kedua tradisi keagamaan ini. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa setiap pikiran atau penilaian positif mengandung benih pikiran negatif. Kita dapat merasakan kebahagiaan sekarang karena kita pernah merasakan kebahagiaan di masa lalu. Kita menilai seseorang sebagai menarik karena membandingkan dengan ingatan kita tentang seorang yang tidak menarik. Begitu pula penilaian negatif tentang cuaca buruk hari ini mengisyaratkan kemungkinan cuaca cerah di hari besok. Dalam tradisi kedua agama ini, kebahagiaan dipahami sebagai penilaian atau anggapan tentang hal-hal positif dan negatif, yang kemudian dikaitkan dengan ketiadaan keinginan atau nafsu. Semakin sedikit keinginan yang kita miliki, semakin mampu kita menerima hal-hal yang ada dan terjadi saat ini. Kemampuan ini memberikan ketenangan batin. Pikiran kita tidak terjerat dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Pikiran kita merasa penuh dan puas dengan apa yang ada saat ini. Semakin kita hidup dalam momen sekarang, semakin kita bahagia. Bahkan pikiran positif seperti "saya bahagia sekarang" bisa mengganggu ketenangan yang sudah kita rasakan. Tiba-tiba dari pikiran kita itu mulai memikirkan masa depan dan bagaimana cara menjaga kebahagiaan ini. Satu pikiran itu memicu timbulnya keinginan untuk membuat sesuatu yang sifatnya sementara menjadi permanen. Pikiran kita mulai bergerak lagi dan meninggalkan momen sekarang. Memilih untuk hadir di saat ini adalah pilihan untuk menjadi bahagia. Kita tidak perlu menjadi seorang biarawan untuk hidup dengan cara ini. Pikirkan saja anak-anak. Secara umum, banyak dari mereka yang bahagia. Kenapa? Karena mereka sangat terlibat dalam momen sekarang daripada terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang bahagia. Bentuk kebahagiaan dapat berbeda-beda bagi setiap individu, tapi ada beberapa pandangan yang dapat kita pertimbangkan. Blaise Pascal dan pandangan Buddhisme menekankan pentingnya kesunyian dan ketenangan dalam mencapai kebahagiaan. Menurut mereka, duduk diam dengan tenang dalam ruangan yang hanya dengan diri sendiri dapat menjadi bentuk kebahagiaan. Ini karena dalam kesunyian dan ketenangan tersebut, kita dapat menenangkan pikiran kita yang mudah terdistraksi oleh keinginan dan pikiran yang tidak perlu. Ketika kita berpikir bahwa kebahagiaan terletak pada hal-hal yang ada di luar kita, seperti memiliki barang-barang material atau mencapai tujuan tertentu, kita seringkali menemui ketidakpuasan karena keinginan itu tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, kebahagiaan sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan keinginan dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Pandangan Buddha tentang pikiran kera juga menggambarkan betapa mudahnya kita terjebak dalam pola pikir yang tidak perlu dan terlalu banyak memikirkan masa lalu atau masa depan. Pikiran yang terlalu sibuk dan tidak terfokus pada saat ini dapat menghambat kebahagiaan kita. Oleh karena itu, melalui meditasi dan latihan kesadaran, kita dapat melatih pikiran kita untuk menjadi lebih tenang dan fokus pada momen sekarang. Meditasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti beribadah, duduk diam sendirian, berjam-jam di alam,
menulis jurnal, atau berdoa dengan rasa syukur. Tujuannya adalah untuk meredakan kebisingan pikiran dan mendapatkan kehadiran penuh dalam momen sekarang. Kebahagiaan juga dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menikmati secangkir teh, menonton matahari terbit, atau berbagi momen dengan orang-orang yang dicintai. Keberadaan dalam momen tersebut tanpa membiarkan pikiran melayang ke masa lalu atau masa depan dapat memberikan perasaan kebahagiaan yang tulus. Dalam menggambarkan bentuk kebahagiaan, penting untuk diingat bahwa persepsi dan pengalaman kebahagiaan dapat berbeda untuk setiap individu. Setiap orang memiliki jalan yang unik dalam menemukan dan mengalami kebahagiaan. Menemukan hal yang dapat menenangkan pikiran dan membangun kebiasaan baik merupakan kunci menuju kebahagiaan. Berbahagia bukanlah sesuatu yang kita bawa dari lahir, namun berbahagia merupakan kemampuan yang dapat kita kembangkan. Sama seperti berolahraga atau menghasilkan uang. Ini adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dengan mempraktekannya atau learning by doing. Dan hanya melalui latihan, kita dapat menyempurnakannya. Tetapi dari mana kita bisa memulainya? Secara sederhana, coba temukan kebahagiaan dalam berbagai tempat. Kita harus mencoba untuk mengetahui kegiatan mana yang dapat berfungsi dengan baik untuk kita dan mana yang tidak. Oleh karena itu, kita perlu mencoba banyak hal. Kebahagiaan datang saat kita mampu menenangkan pikiran sadar kita dan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ini merupakan tujuan yang perlu dicapai. Namun, untuk mencapai hal tersebut, dua orang yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang berbeda pula. Bagi beberapa orang, meditasi tantra dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk menenangkan diri. Sementara bagi orang lain, meditasi vipassana mungkin lebih efektif. Ada juga yang menemukan ketenangan melalui berdoa, beribadah, yoga, berselancar, bersepeda di perbukitan, atau memasak makanan favorit di rumah. Jika hal-hal tersebut belum berhasil, cobalah sesuatu yang lain, mulai dari menulis jurnal hingga berlatih tai chi. Ada banyak jalan menuju tujuan akhir kita. Proses mencoba-coba dari satu kegiatan-kegiatan lain ini membutuhkan pola pikir yang tepat. Mungkin saja kita menemukan sebuah kegiatan yang terasa bertentangan dengan pandangan kita tentang cara dunia bekerja. Hal ini wajar asalkan kita tidak membiarkan rasa curiga atau skeptisisme ini berada menjadi ketidakpercayaan yang dogmatis. Ingatlah, pil placebo dapat bekerja selama kita mempercayainya. Sebagai contoh, Naval Ravikant pernah membaca buku Eckhart Tolle yang berjudul The Power of Now dan pernah kita bahas pada channel ini, yang membahas tentang cara untuk hidup dalam saat ini. Dalam bukunya, Tolle memperkenalkan latihan energi tubuh sederhana yang dapat dilakukan dengan berbaring dan merasakan gerakan energi sekitar tubuh. Pertama kali Naval mendengarnya, ia merasa skeptis. Namun setelah mencobanya, ia merasa lebih baik. Pelajaran di balik cerita ini adalah bahwa tidak semua kegiatan yang bekerja untuk kita harus memenuhi standar ilmiah yang ketat. Jadi, gunakanlah kegiatan apapun yang berfungsi untuk tubuh kita, atau carilah alternatif lainnya. Selain itu, penting juga untuk membentuk kebiasaan baik, seperti mengurangi konsumsi alkohol, kafein, dan gula untuk menstabilkan suasana hati. Menghindari media sosial juga dapat memiliki efek serupa. Selain itu, berolahraga secara teratur juga merupakan kegiatan yang baik untuk tubuh dan pikiran. Jadi, kunci kebahagiaan adalah menenangkan kera dalam pikiran kita, menemukan kegiatan yang dapat menenangkan kita, dan membentuk kebiasaan baik. Demikian pembahasan buku The Almanac of Naval Ravikant oleh Erik Jurgensen. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk buku menginspirasi lainnya. Silahkan simak video-video kami yang lain untuk mendapatkan insight dari pembahasan buku lainnya. Sampai jumpa.